Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Hamriani, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SD Negeri 32 Kota Parepare. Saat ini saya akan melakukan aksi nyata tentang modul 1.4 budaya positif. Namun terlebih dahulu saya akan berkoordinasi dan meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah. Yuk ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ibu. Iya. Duduk Pak. Ya, silakan duduk. Begini Pak, Ya. Saya kan sudah belajar modul 1.4 ini Ya, tentang budaya positif selama 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. Ya. Nah, rencananya saya mau diseminasikan ke teman sejawat, tapi harus minta izin dulu sama Bapak. Oh, iya. Pelaksanaannya itu ya setiap pagi atau pulang sekolah? Kalau bisa pulang sekolah Pak, supaya Pulang tidak sekolah. mengganggu pelajaran. Oh, iya. Nah, saya mau minta waktunya Bapak hari apa bisa. Oh, iya, iya. Jadi maksudnya di situ ikut semua teman guru? Iya. Oh, iya. Iya. Jadi Bisa mungkin Kamis Pak, Dik. Karena Kamis. kan kebetulan ada juga kegiatan kompol biasanya kalau Kamis. Oh, iya. Ya, jadi kita mau laksanakan di Kumpul udah? Iya. Oh, iya, bisa. Hari Kamis depan udah? Iya. Oh, iya. Salah. Iya, jadi Kebetulan juga itu tidak ada juga kegiatan itu, jadi bisa saya hadir itu kegiatan diseminasi. diseminasi. Ya, diseminasi. Iya, karena kebetulan ada tugas aksinya Pak, jadi saya mau diseminasikan ke teman-teman apa yang sudah saya dapatkan di PGP. Jadi bagus itu supaya teman-teman juga bisa mencontoh untuk apa-apa yang kita nanti sampaikan pada saat diseminasi. Iya. Dan insya Allah nanti Pak kedepannya ini budaya positif saya rencanakan mau buat spanduk, Ya, tapi sebelum itu saya mau sosialisasikan dulu ke anak-anak. Ya, ya. Dan kebetulan saya punya program itu tentang penerapan budaya positif tentang pembulian Pak. Pembulian, Jadi ya, saya ya. mau ada anak-anak yang menjadi duta bully. Ya, bagus itu. Iya. Jadi supaya itu yang jadi duta bully nanti bisa sosialisasikan sama teman-temannya. Iya, ya, betul. kita tidak boleh begini, kita Iya. tidak harus begini. Iya. Bagus sekali itu programnya. Iya. Jadi terima kasih Pak ini. Iya, iya, sama-sama. Iya. Iya, iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SD Negeri 32 Parepare, yang saya hormati pula Bapak dan Ibu Guru UPTD SD Negeri 32 Parepare. Terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini, mungkin pada ngantuk semuanya. Mohon maaf saya sita waktunya sebentar saja, ya kurang lebih 60 menit lah. Ya. Baik, kali ini saya akan mendiseminasikan budaya positif yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak, ya, di mana di sekolah kita ini juga tiap hari kita melaksanakan budaya positif. Ya. Ya, saya ingin meminta dulu kesepakatan kelas kita pada siang hari ini. Jadi yang pertama, selama presentasi peserta tidak diperbolehkan main handphone. Ya, mohon maaf ya. Nah, nanti bisa dia main handphone, dan ada nanti pretestnya. Ya, jadi sebelum saya nanti presentasi lebih lanjut, saya ingin tahu dulu kemampuan pengetahuan awal Bapak Ibu dulu tentang apa yang ingin saya sampaikan nanti tentang budaya positif. Ya. Kemudian yang kedua, kita saling menghargai dan menghormati pendapat teman. Jadi nanti jika ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya, ya yang lain tidak memotong pembicaraan teman.
Ya, jadi mari kita saling menghargai dan menghormati. Kemudian sebenarnya ini menjaga kebersihan. Ya. Kemudian yang terakhir meminta izin jika ingin keluar. Ya, bisa? Ya. Oke, baik, terima kasih. Sebelum lebih lanjut, saya ingin mengetes pengetahuan awal Bapak Ibu dulu. Silahkan dibuka WA-nya ya. Berarti sekarang boleh pakai HP dulu. Boleh pakai HP dulu. Ya. Di sini ya, di UPTD. Ada saya bagikan itu ini UPTD. Baru tadi ada. Iya. Ada nih. Oh, mungkin begini. Menunggu ya. Ada baru ini. Ada surat. Bis. Ada sudah. Ini peserta. Kita join. Gue ini bang ya. Baru ya. Iya, betul. Tulis sama tadi. Boleh nama Abudi, boleh. Ya, sudah ada peserta, sudah Miati, Romika, Melisa. Tidak ada Kristina, Pak Suryadi sudah ada yang peserta. Ada sudah Melisa ini. Ada Pak Suryadi sudah ada. Boleh tinggi ya, boleh tinggi. Sudah. Bayar Tina. 3, 2, 1, go. Cuma 30 menit. Itu cuma 30 detik ya. Waktunya. Wastina memimpin. Boleh salah sama dua. Ulangi. Sekarang kita bikin. Sekarang Pak Suryadi. Apa ini? Sekarang Pak. Oh, pilih pemain. Kenapa ini? Ya sini dulu lagi. Oh, jangan yang keras. Klasik sih tadi. Oke, kami kembali ke tempat. Apa? Ada nih. Apa di sini? Apa lagi? Jadi, Lalu jurnalnya. Yang mana? Klasiknya? Baik di situ. Salah satu. Wastina memimpin. Weh, benar semua Wastina. Kita Wastina. Mantap Wastina, cocok sekali. Jadi calon guru penggerak selanjutnya. Ini no konsentrasi. Iya, tahu. Salah, tidak. Tidak dia mengatakan tercepat. Yes, benar. Iya sih benar Melisa. Bagaimana Melisa? Melisa ada yang memberikan berapa ini Melisa? Oh, ke-6 nih. Apa lagi? Bersih klasik kah? Benar tidak? Iya, iya, bersih klasik. Udah sampai ke atas, sudah hati. Wastina ibu naik lagi. Wastina naik kembali. Pasti yang tua jadi. Biasa Wastina. Oh, ada bapak tidak muncul sih. Di sini Bu ya. Ada 15 soal. Kayak
mulai dari awal nih selalu. Hah? Jam 9. Enggak. Ada jenis pertanyaan yang sama. Uang mana tuh di sana? Itu yang bawah, yang ini. Kalau waktunya waktu itu sampai dia nggak bisa buang lagi. Nah, Iya. Kasih atau Cai. Oh. Apa? Kenapa begini? Untuk ada kedosanya dong. Tidak ada. Ada. Tidak ada. Yang apa beda? Yang mana double soalnya? Yang apa namanya? Yang lari, yang keliling lapangan. Ah, salah. Salah jawaban Dua itu. Dia bilang. Memang dua jenis Iya, satu pertanyaan. videoka. Satu videoka, satu karena terlambat. Iya. Memang sejenis sih. Sama nih, jawabin 30 detik itu kan, waktu itu satu soal 30 detik. Iya. Bagaimana Mel? Sama. Lain. Lanjut. Saya ini mau untuk protes. Iwan Tari di nomor 3. Kalau meja ini. Siapa itu Pak Ibu Darmiati? Wiwi Marsa, Wastina. Arunika, Wastina turun. Pak Suryadi, Melisa, Wastina. Turun Pak Mukong penggerak di pangan. Rogi. Mega kamu? Pak Suryadi masih di nomor 5. Saya. Bu Melisa nomor 6. Mudah-mudahan benar semua ya. Tidak salah lagi. Selesai. Mau jadi itu mau perlu tapi di Minan. Tak baca ya, jadi saya semangat. Satu lagi ada apa yang Mana sih itu? 87%. Kenapa begitu? tunggu jangan digalak-galak. Apa ini? Pasti tahu cuma jawabannya. Ya mungkin Pak Suryadi juga tahu cuma apakah dia mungkin pura-pura salah atau mungkin sudah lupa ya. Ya namanya manusia biasa. Beda pura-pura yang cerita kok. Iya. Kita ada jawab salah betul. Nah, Apa dia? dari mengingat pertama ada Ibu Darmiati, dari mengingat kedua Arunika, ketiga dari Wiwi Marsa. Iya. Tadi Pak Suryadi ada 20%. Lama. Ya, lambat. Ya, kalau di sini juga kecepatan tadi dia. Kalau saya juga. Iya, kecepatan, ketelitian, dan kecepatan. Kalau bisa dapat hadiah ya. Pas Suryadi banyak salah tapi orang 50.000. bisa beda begitu dah. Oke. Iya, nah, Ya. minum. Ya, jadi tadi itu sekedar pengantar untuk materi kita. Jadi selanjutnya apa sih itu budaya sekolah? Mungkin pernah dengar ya. Budaya sekolah itu apa? Budaya sekolah juga tiap hari kita ini laksanakan. Jadi budaya sekolah itu bersama-sama dianut dan diperhatikan oleh seluruh warga sekolah, dimulai dari siswa, guru, staf hingga kepala sekolah. Nah ini adalah jiwanya sekolah yang membentuk suasana, iklim dan karakteristik unik yang membedakan satu sekolah dengan sekolah yang lainnya. Jadi ada yang membedakan sekolah kita khususnya dengan sekolah yang lainnya.
Nah, seperti yang kita lihat ya, jadi budaya sekolah kita itu karena setiap hari kita lakukan ada apa? Menunggu siswa di gerbang ya, menunggu siswa di gerbang. Iya, kemudian ini ada juga budaya tabe, ya. Ada budaya tabe dan ini ada budaya antri. Iya, itu waktu anak-anak mau menonton film kalau tidak salah. Ya, dia kan mau masuk ke kelas dan mau mengambil tiket. Jadi mereka harus antri. Ini budaya antri, kemudian ada yang makan bersama, kemudian ada tentunya sholat duha. Iya. Ya, budaya sekolah kita ini merupakan kebiasaan-kebiasaan kecil dan sederhana yang dilakukan di sekolah yang tentunya itu kita lakukan secara terus-menerus dan harus konsisten. Ya, harus konsisten dengan harapan menjadi karakter yang baik untuk diri kita pribadi sebagai pendidik maupun diri anak-anak sebagai peserta didik. Dan kelak ini karakter tersebut akan menjadi budaya positif. Nah, konsep utama budaya positif di sini yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak ada 6. Yang pertama, perubahan paradigma belajar dan disiplin positif. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga ada namanya keyakinan kelas. Mungkin sudah pernah buat ya. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol, ya guru sebagai apa dan apa. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa yang belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Ibu Melisa profil pelajar Pancasila dimensinya? Masih ingat? Masih ingat? Ya, kalau menjadi begini ingat. Tadi kalau ditanyakan dimensinya lupa ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkegiatan doa. Yang ketiga, mandiri, kreatif, bernarasi. Oke, pintar. Ibu Haji masih ingat lagunya? Ya, berdiri mungkin ya. Oke, berdiri supaya ini otaknya bergerak. Oke, kita berdiri. Ayo Bu Haji, mulai Bu Haji. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Mandiri. Ya, jadi anak-anak kita itu diharapkan dapat mewujudkan profil belajar Pancasila. Ya, selanjutnya disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kalau dengar kata disiplin, apa Pak Sudari? Tepat waktu. Anti aturan. Ada lagi disiplin? Ya naro. Apalagi yang kita terlintas di pikiran tak kalau mendengar kata disiplin. Tadi ada tepat waktu, aturan, ya, ya. Jadi kebanyakan orang itu akan menghubungkan disiplin dengan tata tertib, teratur, patuh pada peraturan. Nah, tapi seringkali juga disiplin itu dihubungkan dengan kata hukuman. Ya, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus memberi hukuman. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, apa sih itu disiplin positif?
Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, selain itu, disiplin positif juga merupakan pendekatan dalam mendidik dan membimbing seseorang, terutama anak-anak yang fokus pada membangun karakter positif dan tanggung jawab tanpa menggunakan hubungan fisik dan emosional atau emosional. Maaf Ibu Melisa, tadi kesepakatan kelasnya. Maaf ya. Iya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal intrinsik, maksudnya dari dalam ya, bukan ekstrinsik, bukan dari luar, bukan pengaruh-pengaruh dari luar supaya mereka disiplin, tapi dari dalam dirinya sendiri. Ya, itu yang diharapkan. Nah, kemudian berdasarkan buku dari Diane Gossen yang berjudul Restruction School Discipline, ya, jadi tentang motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman itu, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ya, biasanya ada siswa begitu ya. Jadi dia disiplin tapi karena takut dihukum. Jadi ini adalah motivasi ekstrinsik dari luar. Ya, jadi karena takut dihukum tadi, maka dia misalnya datang tepat waktu. Ya. Nah, kemudian ada juga murid yang disiplin karena ingin mendapat imbalan, ya, atau penghargaan dari orang lain. Ya, jadi ini juga motivasi ekstrinsik dari luar karena ingin mendapatkan imbalan, bukan dari dalam dirinya. Ya. Nah, yang ketiga ini, murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan pada dirinya. Nah, inilah yang merupakan motivasi intrinsik. Ya, jadi dia menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya sendiri. Ya, jadi maka dia dia disiplin karena seperti ini. Ya, jadi ini dari buku Diane Ross. Kemudian ada konsep disiplin di sini, tapi dengan identitas gagal. Ya, sama. Saya juga ternyata melakukan sesuatu yang saya ingin ceritanya mendisiplinkan, tapi ternyata ini identitas gagal dengan memberikan penghargaan kepada anak-anak. Ya, jadi di sini ada hukuman dengan penghargaan. Hukuman ini menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid juga menjadi rendah diri kalau diberi hukuman. Kalau penghargaan itu tidak efektif, kemudian bisa merusak hubungan, ada sifat iri. Ya, misalnya tidak dapat di semua, yang lain cuma beberapa yang dapat, pasti yang lainnya iri. Kemudian juga mematikan kreativitas, menghukum juga dengan sistem ranking, dan yang terakhir merampas hak menghargai dirinya. Ya, jadi mereka mau melakukan karena adanya penghargaan, bukan dari dalam dirinya. Kemudian ini berbeda lagi dengan konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi gagal, ini sukses. Jadi diberikan konsekuensi dengan restitusi. Kalau konsekuensi itu penguatannya dalam jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus dengan respon, kemudian murid menjadi menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi kalau konsekuensi, tadi kan sudah ada tadi pretesnya, nanti akan dijawab di sini juga. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada teori kontrol yang menyatakan dirinya yang memegang kontrol, kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Itu kalau teori restitusi. Nah, contoh kasus ya, ini siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau diberi hukuman, misalnya guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit.
Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Itu kalau diberi hukuman ya. Kalau konsekuensi, ini konsekuensi apa kesalahannya, itulah yang diberi sanksinya yang ini. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ya, gurunya tegas dan siswa pun menghormati peraturan. Kemudian restitusi, kalau di restitusi seperti yang saya lakukan kemarin di sini, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, jadi tidak dimarahi, tapi dibantu cari solusinya. Ya, jadi guru dan siswa itu terbuka dan menghormati dirinya serta orang lain. Ya, nah sekarang kita sama-sama menjawab. Yang pertama, ini apakah hukuman atau konsekuensi ya? Ya, yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Siapa yang menjawab hukuman? Siapa yang menjawab konsekuensi? Konsekuensi. Ya, jawabannya adalah konsekuensi. Konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya. Ada konsekuensi? Ada hukuman? Siapa yang hukuman? Jawabannya adalah hukuman. Ya. Ya, mungkin sudah masuk di otaknya apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, bisa bedakan? Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Apa? Ya, konsekuensi. Konsekuensi. Oke, baca nih. Yang keempat, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ibu Haji apa? Hukuman. Semangat Bu Haji. Ya. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, sudah semakin ini paham. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Tidak sesuai ya? Tidak sesuai perbuatannya dengan sanksinya. Ya. Nah ini, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensinya kan tidak pakai iya. Itu dia sepanjang hari. Ada perbedaan pendapat. Ya. Kira-kira apa ini? Hukuman atau konsekuensi? Mungkin Ibu Darmiati bisa memberikan tanggapannya. Ibu Melisa kan? Sebenarnya konsepnya itu konsekuensi ketika anak-anak itu melakukan pelanggaran, maka kita memberikan tindakan sesuai dengan apa yang terjadi. Misalnya anak-anak melupakan minuman, maka dia bertanggung jawab untuk membersihkannya. Konsekuensi itu. Misalnya anak-anak terlambat, misalnya selesai tugasnya, maka kita tambah waktu. Yang terlambat di sekolah jangan. Ya. Jadi ini termasuk apa kira-kira? Hukuman atau konsekuensi? Karena ini sepanjang hari bertelanjang kaki. Mungkin cuma pelanggarannya cuma baru hari itu
sepatu itu. Hukuman itu karena dia jalan kaki sepanjang hari karena Konsekuensi. Iya. Konsekuensi itu. Enggak kan dia Dan ada aturan pakai sepatu itu. Terlambat sih. Tapi dia cuma sepatu hitam ya. hukuman ini karena tapi dia murid diminta ya. Iya. Diminta itu yang majalah hukuman diminta. Hukuman itu Kalau Lagairo diminta anu ya. ini guru itu dimintanya, murid diminta bertelanjang kaki. Berarti ini di Biasanya itu SPSI ada kesepakatan juga. jadi apa kira-kira? Lalu kami, iya. Kayak itu dia sebenarnya saya yang nomor 1 belum buka sampai belum dapat hadis itu dengan yang terlambat baru disuruh menulis. Iya. Maksudnya kan dia terlambat, kenapa disuruh menulis kayak begitu belum sampai di pikiranku dia masuk konsekuensi. Dia hukuman ada. Kalau saya tadi nomor 1 belum buka juga loh. Ya betul. Kayak Jadi, ini juga belum bisa. nah ini ya, jadi kita diajak berpikir memang ini. Ya jadi Ya kalau jangan ada peraturan ya, hukum itu hukum. ada peraturan yang harus dipatuhi karena sudah ada kesepakatan ya. Kalau mau terlambat kok akan begini, berarti itu saya mau akan begini. Misalnya mau terlambat berarti kau harus begini maksudnya. Iya, ada aturannya memang ya. Ada kesepakatan. Ada kesepakatannya berarti itu konsekuensi. Betul. Karena dia harus melakukan sesuai dengan Kesepakatan. Iya. Kalau ada hubungan sebenarnya hubungan juga dengan tindakannya itu. Iya. Kalau hubungan biasa tidak ada hubungannya disuruh bersikap. Iya. Nah, itu kan tidak ada hubungan dari kaitannya dengan tindakan ini. Kalau saya begitu kalau hukuman itu Jangan sepanjang perbuatan. kita kasih yang sanksi yang ada sanksi atau apa ya misalnya fisik itu masuk hukuman kayak ini tadi itu telanjang kaki kan itu kayak hukuman fisik itu betul berarti dia itu masuk hukuman. Bisa jadi. Tapi bisa jadi konsekuensi juga Pak. Iya. Ya, jadi dilema ini antara hukuman atau konsekuensi. Kesepakatan di awal ya betul. Kalau memang dia Hukuman. tergantung dari kesepakatan di awal. Ya. Memang ada kesepakatan dia bilang. Kalau enggak pakai aturannya. Nah, ada kesepakatan itu harus pakai sepatu hitam. Ada. Betul. Ini ada sesuai peraturan Iya, sekolah. sesuai ada kesepakatan Iya. ini. Jadi kalau menurut saya ini konsekuensi ya. Jadi ini kalau menurut saya. Tapi kalau menurut Bapak Ibu itu ada hukuman ya. Nanti kita selesaikan secara restitusi dengan segitiga restitusi. Iya, karena kan harus ditanya dulu anak, kenapa bisa dia tidak memakai sepatu hitam? Nah itu pakai segitiga restitusi. Iya. Oke, baik. Selanjutnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya, nah, ini masih pembelajaran yang tradisional, yang konvensional, yang waktu kita masih kecil ya. Biasanya kalau tidak atau kita tidak kerja PR diskusi berdiri di depan, pegang telinga, tangan disilang, kaki diangkat satu. Ya itu masih konvensional. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nah, konsekuensi. Yang terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal Konsekuensi jelas sekali. Ya, jadi sudah paham perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Sudah ada mas ada bayangan. Iya, sudah ada bayangan ya. Iya, masih kalau masih bingung nanti kita privat. Iya. Baik. Nah, selanjutnya kita ke keyakinan kelas. Mungkin sudah pernah buat terutama wali kelas ya. Pernah buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan sesuatu yang positif yang dapat diterapkan di lingkungan kelas kita. Nah, ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif, jadi kalimatnya jangan ditulis dalam bentuk kalimat negatif, misalnya pakai kata tidak. Nah, misalnya tidak bicara kotor, misalnya ya, tidak boleh bicara kotor. Nah, itu nanti diganti menjadi kalimat positif, menjadi misalnya saling menghargai dan menghormati. Ya, jadi upayakan dalam membuat keyakinan kelas jangan menggunakan kata-kata yang negatif.
Kemudian keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi berapa jumlahnya siswa tak semua disuruh menulis dan semua disuruh mengutarakan pendapatnya. Jangan dimasukkan semua di keyakinan kelas. Misalnya 40 siswanya, jadi 40 juga keyakinan kelasnya. Pernyataannya, ya, jadi tidak usah terlalu banyak. Itu 3 sampai 7 saja. Nah, sehingga itu mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian sebaiknya keyakinan kelas itu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan sampai kita buat kesepakatan atau keyakinan yang tidak bisa disepakati oleh anak-anak. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi jangan cuma di awal membuat keyakinan, diingatkan siswanya. Jadi kalau bisa tiap hari diingatkan. Ingat keyakinan kelasnya ini, membersihkan kelas. Jangan lagi nanti bulan depan baru diingatkan. Ya, ini dari waktu ke waktu. Ya. Langkah-langkahnya tentunya sudah pernah kita membuat. Jadi yang pertama itu adalah mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk memberikan pendapatnya. Kemudian kita catat semua masukan-masukan murid. Baik yang kalau kelas rendah kan biasanya belum tahu menulis. Nah, kalau yang kelas tinggi itu biasanya menulis di sticky note ya. Kemudian ditempelkan di papan tulis. Kemudian disusun keyakinannya sesuai prosedur. Nah, tadi gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kemudian setelah dituliskan anak-anak itu ditinjau kembali pendapatnya yang sudah dicatat. Kemudian ditinjau ulang juga keyakinan kelas yang telah dibuat secara bersama-sama. Nanti setelah disepakati bersama, keyakinan kelasnya bisa dibuat dalam bentuk poster, bisa dibuat dalam bentuk ini saja di di kertas kertas ini. Kemudian atau bisa juga di kertas baru dipres boleh. Ya, terserah kreativitasnya Bapak Ibu. Kemudian diletakkan di dinding kelas yang mudah dilihat oleh anak-anak. Jangan di belakangnya, disimpan di depan kalau bisa. Jadi mereka pas pandangannya ke depan, selalu melihat itu keyakinan kelas. Nah, ini ada contohnya. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu, saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Nilai kebajikannya ya yang ingin dicapai dari keyakinan kelas. Ya. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, ada 5. Ada bertahan hidup. Nah, kebutuhan yang bersifat fisiologis ini berupa makanan, minuman, tempat tinggal, kesehatan, ya. Kemudian kasih sayang dan merasa diterima. Adakah di sini yang kekurangan kasih sayang? Iya. Mantap. Jadi ini ada kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima. Jadi ini dia kebutuhan psikologis. Jadi kalau ada yang kurang kasih sayang berarti psikologisnya perlu di ini, ya. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Jadi ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, jadi validasi, mau dihargai. Ya. Betul, kita juga butuh itu kan? Iya. Oh, butuh itu. Kemudian kita juga butuh kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Ya, ada juga kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ya, ini yang kita butuhkan. Ada 5. Ya. Ya. Kemudian, nah itu dalam disiplin positif itu ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru ya. Jadi yang pertama sebagai penghukum. Nah, jadi kita ada juga sebagai penghukum. Jadi seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik, bisa juga menggunakan hukuman verbal. Kemudian yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Suara lebih lembut, tapi kata-katanya nyes. Nah, lembut memang, tapi kata-katanya itu menusuk. Ya.
Membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, bersalah, bahkan merasa rendah diri ya. Memang dilihat halus bahasanya, tapi nyes sebenarnya. Kemudian yang ketiga, kita memposisikan kita sebagai teman. Nah, guru pada posisi teman ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif atau positif, tapi positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dengan murid. Kemudian sebagai posisi pemantau, bukan memantau gini, ya memantau ini berarti kita mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kemudian yang terakhir adalah posisi kita sebagai manajer. Nah, posisi di mana guru ini berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Ya, jadi kita semua pasti pernah di posisi ini, cuma kita tidak sadar. Ya, saya pun seperti itu. Ya. Nah, sekarang ada contoh kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Nah, sekarang ada kalimat seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ini posisi kontrol apa? Manajer, teman, pemantau, penghukum, atau pembuat merasa bersalah. Coba kita amati dari kalimatnya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Menurut Bapak Ibu, ini posisi kontrol sebagai apa? Apa? Ya, apakah kamu tahu kesalahanmu, nak? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Bukan manajer artis ya. Oke, kita kembali dulu milik saya. Nah, ini ya, manajer tadi itu posisi di mana guru sama siswa berbicara, kemudian siswa itu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau perilakunya, kemudian guru mendukung dan membantu mencari solusi. Ya, kira-kira dari kalimat ini posisi kontrol guru ini sebagai apa? Ya, manajer ya. Karena dari kalimatnya kita bisa lihat. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana? Ya, bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Manajer. Selanjutnya, kalau kalimatnya seperti ini. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Tidak lengkap lagi, pasti alasannya lupa. Kapan kamu bisa memakai atribut lengkap? Berdiri di sebelah kanan. Apa kira-kira ini? Apa? Penghukum ya. Penghukum dari kalimatnya saja. Iya. Jadi penghukum ini ya. Oke, lanjut lagi. Bagaimana kalau kalimatnya seperti ini? Ayolah yang tertib, buat Bapak bangga. Kali ini tidak apa-apa. Pasti lain kali tidak terulang lagi. Sebagai apa ini? Teman. Sebagai teman. Ya, kalau kalimatnya seperti ini posisi guru sebagai teman ya. Iya. Tidak apa-apa sayang. Ya sayang. Jangan begitu sayang. Iya. Temannya Melisa Amel ya. Sahabat karibnya, Besti. Nah, kalau kalimatnya seperti ini, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Bapak kecewa sama kamu. Kamu satu-satunya yang tidak lengkap kali ini. Apa? Iya, pembuat merasa bersalah. Saya sering juga itu bilang bayangkan itu orang tua setengah orang. Itu apa lagi namanya? Membuat merasa bersalah. Tidak salah itu, tidak salah itu. Tidak ada yang salah karena memang kita kan ada di posisi lima itu. Ya. Yang terakhir, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Mantap.
Perantau, ya kan tinggal sawit. Pintar banget. Pintar pasti ya di memantau ya. Kamu sudah melanggar apa peraturan. Iya. Itu memantau dulu, memantau. Ya. Oke, good. Tadi masih dalam pantauan. Oke, yang terakhir penerapan segitiga restitusi di sekolah. Nah, ini kalau ada kasus-kasus ya. Nah, apa sih itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, kemudian langkah-langkah segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama itu dengan menstabilkan identitas. Ya, ditandai dengan kalimat, bisa diamati dengan kalimat tidak ada manusia yang sempurna atau setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kalimatnya kamu tentu punya alasan, adakah cara yang lebih efektif? Kemudian yang ketiga, yang terakhir langkahnya adalah menanyakan keyakinan. Kita menanyakan kembali ke anak itu keyakinan apa yang telah kita sepakati atau keyakinan apa yang mereka langgar dari keyakinan kelas yang telah dibuat. Ya, mungkin hanya itu yang saya sampaikan untuk diseminasi budaya positif kali ini. Mungkin dalam presentasi saya tadi ada mungkin yang ingin ditanyakan, silahkan. Bisa angkat tangannya, yang penting jangan angkat kakinya. Bu Melisa barangkali tadi ini ada mikrofon. Ya. Asam. Fotonya lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ada pun yang ingin saya pertanyakan pada kesempatan ini mengenai tadi Ibu mengatakan sudah presentasikan tentang budaya sekolah. Mengapa budaya sekolah itu sangat penting? Terima kasih. Saya jawab langsung atau ditanggung dulu? Bagaimana? Jawab dulu ya? Oke. Terima kasih pertanyaannya Bu Melisa. Sangat bagus pertanyaannya ya. Karena kita ini tiap hari melaksanakan budaya sekolah ya. Nah, mengapa sih budaya sekolah itu sangat penting? Ya, tentunya yang pertama itu untuk membentuk karakter murid. Ya, budaya sekolah positif itu dapat menumbuhkan nilai-nilai yang positif seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, saling menghormati dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, suasana yang sekolah yang kondusif dan yang menyenangkan juga itu pastinya anak-anak lebih senang, lebih aktif dalam belajar. Kemudian yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Nah, budaya sekolah yang baik itu bisa meminimalisir, ya Allah, meminimalisir terjadinya bullying. Nah, ini bullying. Kemudian ada terjadi juga diskriminasi misalnya, kemudian juga kekerasan di lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat, meningkatkan kinerja guru dan staf. Nah, kalau lingkungannya itu positif, pasti juga mereka akan lebih termotivasi dan produktif. Kemudian yang kelima, dapat memperkuat hubungan antara sekolah dengan komunitas.
Jadi budaya sekolah yang baik itu dapat memperkuat hubungan antara sekolah dengan orang tua siswa, dengan masyarakat, bahkan lembaga-lembaga yang terkait lainnya. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari Ibu Melisa. Ada tanggapan Ibu Melisa? Sudah cukup atau masih mau? Oh iya, terima kasih Ibu Melisa. Ada lagi? Oh, saya Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini masih terkait tadi tentang pertanyaan Ibu Melisa tentang budaya positif. Saya sangat merasa banyak sekali pelajaran yang bisa saya petik pada pertemuan ini. Mengenai masalah budaya positif tadi, ada banyak sekali kebaikan atau efek baik yang bisa ditimbulkan di sekolah dengan adanya budaya positif yang kita terapkan. Yang saya ingin tanyakan di sini, bagaimana cara kita membangun atau menciptakan budaya positif di sekolah, terutama di sekolah kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Bagaimana cara kita membangun budaya sekolah yang positif? Nah, tentunya kalau menurut saya pertama itu kita tentunya harus membuat visi dan misi sekolah yang jelas. Ya, jadi dalam membuat visi misi itu harus ada semua keterlibatan antara semua warga sekolah. Ya, jadi jangan cuma pakai kepala sekolah saja atau guru saja yang buat visi misi, jadi semua warga sekolah terlibat. Kemudian yang kedua itu mengembangkan nilai inti-inti sekolah. Apa nilai-nilai inti sekolah itu yang menjadi landasan dalam membentuk perilaku warga sekolah. Kemudian yang ketiga, seperti tadi jawaban yang saya lontarkan untuk Bu Melisa, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman dan nyaman. Nah, itu dengan menyediakan fasilitas yang memadai, menciptakan suasana belajar yang nyaman, kemudian menerapkan sistem pembelajaran yang efektif. Kemudian kita juga sebagai guru harus menjadi role model atau contoh yang baik bagi murid. Ya. Kemudian melibatkan seluruh warga sekolah dalam proses pembangunan budaya sekolah. Nah, kemudian setelah kita membangun budaya sekolah itu sendiri, nah kita juga perlu evaluasi secara berkala. Jadi jangan dibuat saja tapi tidak pernah ada evaluasi atau refleksi. Ya, jadi itu mungkin yang bisa saya jawab dari pertanyaan Ibu Astina. Bagaimana Ibu Astina tanggapannya? Oke, mantap. Terima kasih Ibu Astina. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberi kesempatan untuk bertanya pada sesi ini. Dalam budaya positif, tentunya ada saja tantangan yang akan kita hadapi atau hambatan yang akan kita hadapi. Kira-kira apa saja tantangan yang akan kita hadapi pada saat membangun budaya positif di sekolah? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suryadi. Ya, betul sekali. Dalam membangun budaya positif itu tentunya ada tantangan-tantangan ya. Tantangan utama sebenarnya itu adalah kolaborasi dari warga sekolah itu sendiri. Ya, jangan sampai terjadi bahasa Inggrisnya sirenuang, bahasa Bugis ya. Ya, jadi sebenarnya itu tantangan besar dalam diri kita adalah bagaimana kita bisa bekerja sama dalam membangun budaya itu. Nah, jadi jangan ada yang bekerja sendiri atau bahkan saling mengharapkan teman. Oh, ada ji teman, ada ji ini, ada ji ini. Ya, jadi kalau dari saya itu ya, itu Pak. Mungkin ada tanggapan dari Pak Suryadi? Bagaimana cara menyelesaikan, menanggapi tantangan ini? Bagaimana? Cara menanggapi tantangan itu? Ya, caranya mungkin kita memang butuh waktu untuk seperti ini mengadakan pertemuan rutin
Ya, jadi mungkin mau diingatkan kembali atau kita berbicara kembali dengan Bapak Kepala Sekolah bagaimana baiknya ini tentang budaya positif, bagaimana kita harus berkolaborasi untuk membangun budaya itu dan tetap konsisten dan komitmen. Nah itulah tadi perlunya evaluasi atau refleksi. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bu Darmiati? Masya Allah. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi Pak Suryadi menanyakan kira-kira apa tantangan yang akan kita hadapi terkait bagaimana budaya positif ini. Ya, namanya juga budaya positif ya, berarti kan sebuah kebiasaan. Ya. Berarti apa yang kita sudah memang programkan, kita sama-sama berkomitmen. Ya. Kita harus menumbuhkan kesadaran dalam diri kita sendiri dulu. Bagaimana ada tadi disampaikan oleh Bu Hamriani, memunculkan itu motivasi intrinsik dari dalam dulu. Ya, kalau memang itu sudah tertanam dalam diri kita, ada orang lain kita disuruh atau tidak, kita akan bergerak sendiri. Karena kita memang menyadari bahwa ini adalah sebuah tanggung jawab. Ya, kalau saya melihatnya seperti itu, kalau kita mau membiasakan sesuatu yang baik, yang positif, kita harus sadar dulu, kita tidak perlu menunggu perintah dari orang lain, tapi kita tahu bahwa ini kita memang butuhkan. Ya, kenapa memang muncul itu tadi keyakinan kelas? Karena memang kita yakin bahwa ini yang kita sebenarnya butuhkan, ini yang penting. Sama apa namanya ya, kalau itu keyakinan kelas, misalnya kita itu berkendara, ada polisi atau tidak, ya kita harus pakai helm. Kenapa pakai helm? Karena kita yakin itu untuk keamanan kita. Ya. Sama dengan aturan, sama dengan apa yang kita lakukan di sekolah, kalau kita sadar bahwa ini memang yang seharusnya menjadi tanggung jawab, pasti kita akan bekerja ya sesuai dengan aturan yang ada. Nah apalagi yang menjadi tantangan adalah sama tadi yang disampaikan dalam berani itu adalah perlunya kita itu memang membangun budaya kolaborasi. Ya, sehebat apapun programnya, sehebat apapun pimpinannya, tapi kalau semua stakeholder, semua pihak yang ada di sekolah tersebut, termasuk memberdayakan komite orang tua, ya. Kalau kita tidak bisa menjalin kerjasama yang baik, pasti hal itu juga tidak bisa terlaksana dengan maksimal sebagaimana yang kita harapkan bersama. Ya, jadi namanya budaya positif berarti membiasakan, selalu membiasakan. Sekira memang bukan hal yang mudah, ya, tetapi kita perlu walaupun mungkin sulit ya. Bagaimana caranya supaya apa yang kita sudah programkan itu kita lakukan, kita berusaha saja semampunya kita. Ya, tentunya juga terhadap anak-anak memang kita tidak bisa menghindari perkembangan zaman. Ya, itu kita tidak bisa elakkan, pasti ada banyak pengaruh-pengaruh negatif. Ya, termasuk dalam salah satunya yang sangat memberikan dampak negatif itu adalah penggunaan gadget HP ya. Tentu kita guru, orang tua juga sebenarnya tidak bisa melakukan kontrol ya. Anak-anak di sekolah cuma berapa jam saja. Kita punya tanggung jawab di situ, selebihnya akan menjadi tanggung jawab orang tua di rumah. Ya, sebenarnya di kelas saya itu setiap hari Selasa saya ada program anak-anak itu membawa HP dari rumah dengan tujuan bahwa HP-nya itu nanti dipergunakan untuk membantu mereka pada saat mereka belajar. Kemudian mulai di kelas 5 kan ada kegiatan persiapan AMDK. Jadi di kelas 5 itu saya programkan satu kali dalam satu minggu mereka bawa HP. Iya. Kemudian cuma ya ada sebenarnya dampak negatifnya juga selain dampak positifnya. Memang kita dulu harus betul-betul mengontrol ya, karena selama saya suruh ini kelas 5 kemarin, padahal kesepakatan awal itu
anak-anak nanti mengeluarkan HP-nya ketika ibu menginstruksikan, menyampaikan, keluarkan, ketika selesai dipakai harus menyimpan di meja saya. Tapi kemarin itu ketika saya datang, anak-anak ternyata sudah bermain HP di dalam kelas. Ya, berarti ada sebuah pelanggaran. Maka saya katakan untuk teman depannya tidak usah dibawa HP. Jadi memang kita harus tegas, kita harus mengontrol anak-anak. Iya. Walaupun penting pasti ada dampak negatifnya. Makanya salah satu yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita menyampaikan koordinasi sama orang tua juga, bagaimana penggunaan gadget. Saya kira seperti itu beberapa hal yang perlu kita lakukan kaitannya dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada terkait dengan budaya positif. Terima kasih. Luar biasa ya, Ibu Darmiati, terima kasih atas tanggapannya. Sekali lagi betul sekali tantangannya tadi. Jadi perlunya kita itu motivasi dari dalam diri ya. Ya. Dan kemudian kita harus komitmen, konsisten, dan mari kita saling berkolaborasi dalam membangun budaya positif di sekolah kita ini. Ada mungkin masih ada yang ingin bertanya? Ada sedikit. Terima kasih banyak. Nggak usah pakai ikutan suaranya. Oke. Tambahan atau ini pertanyaan? Saya dengar ini luar biasa, baru sering-sering perhatian baru saya dengar ini narasumber. Saya salut sama ini narasumber. Ini sedikit, ini yang saya tanyakan tidak panjang. Nah, ini apa peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah? Terima kasih pertanyaannya dari Pak Pasong. Masih tentang budaya positif di sekolah ya. Pertanyaannya apa sih peran guru dalam membangun budaya di sekolah? Dalam mendukung ya. Tentunya kita sebagai penggerak ya, menggerakkan. Ya, jadi guru itu sebenarnya bisa semua berperan dalam bisa semua menangani ini tentang budaya positif, bisa menggerakkan anak-anak, menggerakkan teman-teman yang lain. Oke, saya tambahkan sedikit. Ya. Yang pertama adalah tentang teladan. Contoh teladan kepada anak-anak. Katanya siswa, misalkan mendengar ini, siswa itu kadang-kadang tidak mendengar apa yang disampaikan oleh orang tuanya atau orang yang ada di dewasa, tetapi dia pasti akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi kadang-kadang kalau disampaikan ini, kadang aku dengan telinga, tapi kalau ada perbuatannya orang tuanya apakah itu baik atau tidak, itu anak-anak akan mencontoh, akan meniru. Jadi dia lebih mudah meniru daripada mendengarkan apa yang disampaikan. Iya, jadi kalau bagus akhlaknya orang tuanya di rumah, pasti anak-anak akan mengikuti sendiri seperti itu. Nah, kemudian juga yang kedua, sebagai menjadi teladan contoh itu akan menggerakkan, kita yang menggerakkan. Ya, seperti tadi disampaikan Nana Ibu Handriani, kita yang kalau ada misalnya program, kita yang mendorong terlaksananya kegiatan itu, budaya positif itu. Ya, kita selalu mengarahkan anak-anak baik pada pelaksanaan upacara, pada kegiatan tiket. Kita tidak pernah berhenti berkuar-kuar menyampaikan nasihatnya, karena itu memang tanggung jawab. Nah, lakukan, alhamdulillah. Tidak lakukan, ya kita sudah lepas tanggung jawab sepanjang kita sudah sampaikan, kita sudah melaksanakan tugas kita dan memberikan contoh. Kemudian kita mengarahkan, kita menggerakkan juga semua warga sekolah untuk sama-sama membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik atau yang lebih dikenal dengan istilah budaya positif. Saya kira demikian Pak Pasong. Tidak ada lagi tanggapan. Mungkin saya tambahkan kembali Pak. Jadi benar tadi ada yang dikatakan oleh Ibu Darmiati, yang penggerak, kemudian memberi contoh yang baik. Ya, jadi ini sebenarnya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Jadi ada 3 Inarso Suntulodo,
Jadi kita menjadi contoh atau teladan yang baik buat anak-anak kita. Kemudian ada Immadia Mangunkursho. Nah itu di tengah kita membangun motivasi kepada mereka. Kemudian yang terakhir adalah Tutur yang di belakang memberi dorongan atau semangat. Ya, terima kasih Pak Kasong. Ada tanggapan lagi Pak Kasong? Terima kasih ya. Dan sebagai kesimpulan ya, ternyata budaya positif itu adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat yang signifikan bagi siswa, guru dan sekolah secara keseluruhan. Kemudian dengan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan memberdayakan, kita dapat membantu siswa mencapai potensi penuh mereka. Nah, dengan menerapkan budaya positif diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, dapat meningkatkan prestasi akademik, dapat membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa, dan dapat membentuk karakter siswa. Nah, oke, baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu Guru beserta Bapak Kepala Sekolah untuk pertemuan kita hari ini. Saya sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa materi. Baru kan tidak ngantuk, baru kan tidak pernah tinggal